Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir suratul A'raf ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman adlamu, siapa yang lebih zalim, mimman iftara 'alallahi kadziba, daripada orang yang mengada-ngadakan dusta atas nama Allah, au kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat-ayatnya. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab, mereka itu akan mendapatkan nasib mereka seperti yang disebutkan dalam Alkitab. Hatta idza ja'atuhum rusuluna, sampai ketika datang kepada mereka rasul-rasul kami, yatawaffawnahum, yang menjelaskan kepada mereka secara penuh tentang ajal mereka, atau bahasa yang lain, hatta idza ja'atuhum rusuluna, sampai ketika datang kepada mereka utusan-utusan kami, yatawaffawnahum, yang mencabut nyawa mereka. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah, mereka pun bertanya, mana yang kalian sembah selain Allah? Qalu dhallu anna, mereka menjawab, dhallu anna, mereka telah pergi meninggalkan kami. Wa syaidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka bersaksi untuk diri mereka sendiri bahwa sungguhnya mereka itu adalah orang-orang kafir. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, ay la ahada adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba binisbati syariki lahu awin naqsi lahu awit taqawwuli alaihi ma lam yaqul. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim dibanding dengan orang yang mengadakan dusta atas nama Allah, menisbahkan sekutu untuk Allah, menganggap Allah memiliki sifat yang kurang, atau berkata dengan mengatasnamakan apa yang tidak Allah katakan, au kadzdzaba bi ayatihi al-wadhihatil mubayyinati lil haqqil mubin al-hadiyati ila shiratil mustaqim, atau mendustakan ayat-ayatnya yang jelas dan menjelaskan kebenaran yang nyata, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Faulaika wa in tamatta'u bid-dunya, atau fahaulai wa in tamatta'u bid-dunya
wa nalahum nasibuhum mimma kana maktuban lahum fil lawhil mahfuz falaysa dzalika bimughannin anhum syai'a yatamatta'una qalila thumma yu'adzabuna tawila. Mereka itu sekalipun bisa bersenang-senang menikmati dunia dan mendapatkan bagian mereka seperti yang dicatat untuk mereka di Lauhul Mahfuz, tetapi itu semuanya tidak bermanfaat sedikit pun untuk mereka. Mereka hanya bisa bersenang-senang sebentar, kemudian diadab dalam waktu yang sangat lama. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum ay al malaikatul muwakkaluna biqabdi arwahihim wastifai ajadihim. Sampai ketika datang utusan-utusan kami mencabut nyawa mereka, yakni para malaikat yang diberi tugas untuk mencabut ruh mereka dan menutup ajal mereka. Qalu lahum fi tilkal halah taubihan wa itaba. Para malaikat berkata kepada orang-orang kafir itu di saat itu dengan menjelek-jelekan dan mencela, aina ma kuntum tad'una min dunillah minal asnami wal awthan faqad jaa waqtul hajah in kana fiha manfa'ah lakum aw daf'u madarrah. Mana sesembahan yang kalian minta selain Allah, baik itu berhala, patung-patung atau berhala, sungguh saat ini waktu yang sangat kalian butuhkan meminta pertolongan mereka jika memang mereka bisa membawa manfaat untuk kalian dan menolak madarat. Qalu dhallu anna ay idmahalu wa batalu walaisu bimughannina anna min adabillahi min syai'. Maka mereka menjawab, mereka telah meninggalkan kami, mereka telah membatalkan apa yang mereka sepakati, dan mereka tidak bisa bermanfaat untuk kami sedikit pun dalam rangka menghindari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka bersaksi atas diri mereka bahwa sungguhnya mereka adalah orang kafir, mustahiqina lil adabil muhinid daim, yang berhak mendapatkan adab yang hina dan kekal. Taibbar. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an suratul A'raf ayat yang ke-37 dan juga penjelasan dari As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, maka di sini ada beberapa yang perlu disampaikan sebagai faidah. Yang pertama, termasuk dosa besar berdusta atas nama Allah. Al-iftira' 'ala Allahi kadhiba minal kabair. Berdusta atas nama Allah termasuk dosa besar. Nah, mengatasnamakan agama Allah padahal Allah tidak mengajarkannya termasuk perbuatan dosa besar dan termasuk kekufuran. Kalau dusta mengatasnamakan manusia saja dosanya besar, apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, termasuk kekufuran mendustakan ayat-ayat Allah
mendustakan ayat-ayat Allah, ini menolak dan tidak mengimaninya atau meragukan kebenarannya. Barakallahu. Ini sudah termasuk kekufuran. Baik. Faedah yang ketiga. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bil qadar. Sebagaimana yang Allah firmankan, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Para orang kafir itu mendapat bagian mereka sesuai dengan yang ditulis dalam Alkitab. Para ulama ahli tafsir berbeda dalam menjelaskan maksud yanaluhum nasibuhum minal kitab, mendapatkan bagian sesuai dengan yang ada dalam Alkitab. Pendapat yang pertama, maknanya ialah ma qaddara lahum min khair wa syarr. Mereka mendapatkan apa yang telah ditakdirkan min khair, yang baik, wa syarr, atau yang jelek. Ini diriwayatkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Pendapat yang kedua, makna nasibuhum minal kitab, nasibuhum minal a'mali fayujzauna 'alaiha. Amalan mereka itu sudah ditetapkan oleh Allah dan dipersiapkan pula balasannya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Pendapat yang ketiga, makna yanaluhum nasibuhum minal kitab ma kutiba alaihim minal dhalalah wal huda. Telah ditetapkan atas mereka, baik yang sesat maupun yang dapat petunjuk. Ini pendapat Al-Hasan. Pendapat yang keempat, ma kutiba lahum minal arzaqi wal a'mari wal a'mal. Mereka mendapatkan sesuai dengan yang ditetapkan, baik berupa rezeki, umur maupun amalan. Ini pendapat Ar-Rabi' wa Ibnu Zaid. Pendapat yang kelima, ma kutiba lahum minal azab. Mereka mendapatkan bagian azab yang telah ditetapkan untuk mereka. Ini pendapat Ikrimah wa Abu Shalih wa Suddi. Taibar Qafiq. Kalau kita melihat penjelasan dari para ulama ahli tafsir yang disebutkan tadi, maka apa yang kita simpulkan tadi sangat tepat. Yang kita mengimani takdir dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang-orang kafir yang berdusta atas nama Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu mendapatkan bagian sesuai dengan takdir yang telah ditulis dalam Alkitab. Baik itu rezekinya, umurnya, amalnya, amal mereka, siksaan untuk mereka dan lain sebagainya. Barakallahu. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat tentang Alkitab yang disebutkan dalam ayat ini. Ulaika yanaluhum nasibum minal kitab. Ada yang berpendapat annahu al-lauhul mahfuz. Itu kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Ini pendapat dipilih oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua, kutubullahi kulluha, semua kitab suci yang Allah turunkan. Jadi apa yang akan didapatkan oleh orang-orang kafir itu sudah tertulis dalam semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Penjelasannya. Ya. Pendapat yang ketiga, Al-Quran. Artinya nasib orang-orang kafir itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yakni masuk neraka. Ya. Kemudian yang keempat, Kitabu A'malihim. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini ialah kitab catatan amal mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh orang kafir dan balasannya sudah tercatat dalam kitab catatan amal mereka. Dan yang kelima, Alkitab di sini ialah Al-Qadha, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kesimpulan yang kita sampaikan tadi, ayat ini terdapat dalil al-imanu bil qadar. Mengimani apa ini? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan oleh orang kafir sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang akan mereka dapatkan juga demikian. Kemudian hatta idza ja'atuhum rusuluna. Ini para ulama juga berbeda pendapat tentang makna rusuluna, utusan-utusan kami. Yatawaffawnahum, yang mencabut nyawa mereka. Siapakah itu? Ada yang berpendapat annahum a'wanu malakil maut. Pembantu-pembantu malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Ini pendapat An-Nahi rahimahullah. Jadi malakul maut itu satu. Ya, satu malaikat. Tapi pembantunya banyak. Gitu, ya. Sehingga disebutkan dalam bentuk jamak rusuluna, utusan-utusan kami, yatawaffawnahum, yang mencabut nyawa mereka. Maka pendapat yang pertama, mereka ialah a'wanu malakil maut, para pembantu malakul maut. Pendapat yang kedua, malakul mauti wahdah. Nah, itu malakul maut seorang diri.
Ini pendapat Imam Muqatil. Pendapat yang ketiga, malaikatul azab yaumul qiyamah. Utusan-utusan kami tadi maksudnya ialah para malaikat yang bertugas mengazab di hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fikum. Faedah berikutnya. Mengimani adanya malakul maut yang mencabut nyawa. Nah, di dalam ayat ini tidak disebut kata-kata malakul maut, tetapi dengan mengetahui tafsir rusuluna kita bisa mengetahui bahwa ayat ini adalah merupakan dalil tentang mengimani adanya salah satu malaikat yang bernama malakul maut. Jadi malaikat yang mencabut nyawa itu disebut dengan malakul maut. Adapun penamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat bahwa malaikat pencabut nyawa itu bernama Israel. Ini penamaan yang tidak ada dasar baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Nah, sehingga penamaan tersebut tidak tepat. Yang benar ialah malakul maut. Kemudian faedah berikutnya, mengimani bahwasanya malakul maut itu memiliki banyak pembantu. Di a'wanu malakil maut. Sehingga terjadi perbedaan pendapat memang di kalangan para ulama. Malakul maut itu satu, yang lainnya pembantu, ataukah malakul maut itu lebih dari satu? Wallahu ta'ala al-shawab. Yang jelas malakul maut itu memiliki apa ini? Pembantu. Nah, bantu apa? Bantu nyabut nyawa. Barakallahu. Baik. Termasuk bantu untuk menjelek-jelekan, mencaci maki, menyalah-nyalakan orang-orang kafir ketika mengalami sakaratul maut. Panggil berhala-berhala kalian, panggil sesembahan-sembahan kalian selain Allah. Saat ini buktinya mereka bisa bermanfaat untuk kalian atau tidak. Dan saat itu mereka mengakui bahwa mereka itu telah meninggalkan kami. Dhallu anna. Tapi sudah tidak ada waktu lagi untuk apa ini? Kembali ke jalan yang benar. Karena waktu itu sudah tertutup tobat untuk dia. Nyawa sudah ada di mana ini? Kerongkongan. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga bisa kita ambil faedah yang lain. Batilnya kesyirikan. Nah, bahkan yang melakukan kesyirikan sendiri mengakui ketika mengalami apa ini? Sakaratul maut, bahwa yang mereka minta-minta selain Allah, yang mereka sembah selain Allah tidak bermanfaat untuk mereka. Hanya saja sangat sedikit orang yang bisa mengambil apa ini? Pelajaran dari ayat. Jadi mereka itu sebetulnya
mengetahui batilnya kesyirikan. Nah, tetapi hawa nafsu yang menutup hati mereka sehingga mereka melakukannya. Barakallahu. Bahkan ketika akan mati mereka juga tambah yakin bahwa kesyirikan itu betul-betul batil, bukan sesuatu yang benar. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Bahkan mereka bersaksi bahwa diri mereka itu adalah kafir. Kemudian faedah berikutnya, di hari kiamat nanti antara yang disembah selain Allah dan yang menyembah saling mengingkari. Barakallahu. Yang disembah mengingkari, tidak pernah meminta untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah menuntut untuk melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala karena sudah melakukan bentuk penyembahan dan ritual sehingga mereka minta balas budi, ya. Dulu kamu tak sembah, tak minta-minta, tak puji-puji, tak beri tumbal macam-macam. Sekarang kami tidak bisa selamat dari azab Allah, tolonglah kami. Tapi yang disembah selain Allah mengingkari, tidak bisa berbuat apa-apa. Barakallahu. Nah, selanjutnya ayat ini juga terdapat dalil bahwa ajal seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun kita bersembunyi, kalau ajal sudah tiba, maka malakul maut dan pembantu-pembantunya akan menemui kita. Walaupun kita bersembunyi di benteng yang kokoh, tertutup rapat dengan banyak pengawal, malakul maut dan para pembantunya tetap bisa berjumpa dengan kita. Nah, walaupun kita lari naik pesawat yang tercepat, ada malakul maut yang membutuhkan kita, misalkan, ya, lari, tetap malakul maut bisa berjumpa dengan kita, ya. Kecepatan mereka itu betul-betul luar biasa. Kedisiplinan malakul maut sudah tidak diragukan lagi. Hari ini, jam ini, di tempat ini, fulan harus mati, langsung mati. Enggak meleset sedetik pun. Cepat. Bahkan untuk mencabut nyawa enggak cuma 1-2 orang. Hari ini, jam ini yang harus dicabut nyawanya sekian juta orang yang langsung mati semua. Dan tepat waktunya, tidak meleset. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan tanda betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Barakallahu. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.